Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota Anggi Indrawan, Fira Anjani, Salsabila Rohdatul, Sabrina Meilani, Firantika Dharma, Wijiastuti, dan Zahrotul. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang bank garansi. Yuk teman-teman, disimak materinya ya. Yang pertama ada pengertian bank garansi. Bank garansi merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, atau badan lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan maksud bank menjamin akan memenuhi atau membayar kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijaminkan kepada pihak yang menerima jaminan. Apabila yang dijamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cedera janji. Selanjutnya, tujuan bank garansi. Yang pertama, bagi bank, yaitu memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau mau mengikuti tender. Yang kedua, bagi pemegang jaminan bank garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminkan melalaikan kewajibannya. Yang ketiga, menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan yang dijaminkan dan yang menerima jaminan. Yang keempat, memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha baik bagi bank maupun bagi pihak lainnya. Yang kelima, bagi bank, di samping keuntungan yang di atas, juga akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Selanjutnya, manfaat bank garansi. Yang pertama, bagi bank sendiri, layanan bank garansi tentunya memudahkan aktivitas transaksi para nasabahnya saat bertransaksi ataupun menjalankan kerjasama bisnis. Di sisi lain, layanan ini tentunya bisa mendapatkan keuntungan bagi bank melalui biaya yang harus dibayar oleh nasabah serta jaminan yang diberikan. Nomor 2, bagi pemegang jaminan bank garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminkan melalaikan kewajibannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pihak yang terlibat. Yang pertama adalah pihak penjamin. Bank merupakan pihak yang mengeluarkan bank garansi yang diinginkan oleh nasabah. Yang kedua yaitu pihak terjamin. Merupakan pihak yang meminta jaminan kepada bank untuk membiayai suatu usaha atau proyek. Yang ketiga, pihak penerima jaminan atau pihak ketiga. Merupakan pihak yang memberikan pekerjaan kepada nasabah untuk mengerjakan suatu proyek. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai proses bank garansi. Yang pertama yaitu perundingan rencana kerja proyek antara kontraktor yang akan menerima proyek dengan pemilik proyek. Yang kedua, kontraktor mengajukan bank garansi pada suatu bank dengan membayar provisi atau komisi. Yang ketiga, bank memberikan sertifikat bank garansi kepada kontraktor. Yang keempat, sertifikat diberikan pada pemilik proyek pada saat pemilik proyek memberikan proyek pada kontraktor. Kelima, ketika kontraktor cedera janji atau gagal menepati janji, maka pemilik proyek dapat mencairkan sertifikat bank garansi pada bank yang mengeluarkan sertifikat. 6. Bank penjamin akan membayar sertifikat bank garansi pada pemilik proyek. 7. Ketika pekerjaan atau proyek dapat diselesaikan oleh kontraktor, maka sertifikat bank garansi harus dikembalikan. Oke, selanjutnya jenis bank garansi. Dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan bentuknya dan berdasarkan fungsinya. Jika berdasarkan bentuknya, yang pertama, pemberian kredit, risk sharing, dan standby loan. Merupakan penerimaan atau penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi. Dan yang kedua, akseptasi atau endorsement surat berharga, yaitu pemberian jaminan atau garansi dalam bentuk penandatanganan kedua atau seterusnya,
atas wesel dan promise accept. Jika berdasarkan fungsinya, yaitu 1. Tender, bank garansi yang diberikan oleh bank untuk para kontraktor maupun levelansier. Yang kedua, perdagangan, bank garansi yang diberikan kepada pihak pabrikan untuk kepentingan agen atau levelansier produk-produk pabrik tersebut. Ketiga, penanggungan bea masuk, bank garansi yang diterbitkan untuk menjamin kepada Dinas Bea dan Cukai untuk pembayaran bea masuk barang impor. Yang keempat, cukai rokok, bank garansi yang diberikan dalam rangka menjamin atas pembayaran cukai rokok yang ditangguhkan, sementara rokok tersebut sudah beredar atau dipasarkan. Dan yang terakhir, uang muka kerja, yaitu bank garansi yang diberikan untuk mengambil uang muka pelaksanaan proyek dalam kontrak-kontrak tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya yang dikeluarkan. Jadi biaya yang dikeluarkan ini dibagi menjadi 3, yaitu biaya provinsi, biaya administrasi, dan biaya materai. Yang pertama adalah biaya provinsi, merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terjamin kepada bank sebagai balas jasa untuk pemberian bank garansi. Lalu yang kedua adalah biaya administrasi, merupakan biaya yang lazim dipungut berhubungan untuk pelaksanaan administrasi. Jumlah yang dikenakan terhadap terjamin tergantung bank masing-masing. Lalu yang terakhir, biaya materai, merupakan biaya materai yang dilekatkan pada surat perjanjian bank garansi yang ditandatangani oleh bank dan pihak terjamin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jaminan lawan. Dalam menentukan besarnya jaminan, pihak bank selalu berpedoman pada ketentuan bank sentral dan kelaziman yang berlaku di dunia perbankan. Oleh karena bank garansi mengandung suatu tingkat resiko, maka pertimbangan tentang resiko ini perlu diperhatikan. Pihak pemohon dituntut untuk menyediakan jaminan lawan atau disebut counter guarantee. Jaminan lawan tersebut dapat berbentuk antara lain. Yang pertama yaitu uang tunai. Yang kedua, giro atau tabungan yang dibekukan. Yang ketiga, sertifikat deposito. Yang keempat, surat berharga seperti saham dan obligasi. Dan yang terakhir yaitu sertifikat tanah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang surat garansi. Setelah persyaratan dipenuhi, maka bank akan menerbitkan surat garansi bank yang kemudian akan diberikan kepada nasabah pemohon atau terjamin. Surat garansi yang diterbitkan oleh bank hendaknya memuat hal-hal minimal sebagai berikut. Pertama yaitu judul garansi bank, kedua nama dan alamat pemberian bank garansi, ketiga nama dan alamat terjamin, keempat nama dan alamat penerima jaminan, kelima macam transaksi, keenam tanggal penerbitan surat, ketujuh jumlah uang yang dipinjamkan, kedelapan batas waktu untuk mengajukan klaim kepada bank, yang kesembilan pernyataan penjamin bank, yaitu pernyataan bahwa penjamin akan memenuhi pembayaran hingga suatu jumlah tertentu dengan terlebih dahulu menyita dan menjual lebih dulu benda-benda milik terjamin yang dijadikan jaminan lawan. Yang ke-10 jangka waktu pembayaran, yaitu dilakukan oleh bank kepada penerima jaminan terhitung saat bank menerima tuntutan. Dan yang terakhir yaitu tanda tangan pihak bank pemberi garansi. Sekian dari kelompok kami.